kepanjangan P5? Selalu. Coba sebutkan dulu. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Iya. Nah, jadi yang menjadi topik P5 kita saat ini adalah kurangi sampah, lingkungan jadi Sehat. kurangi sampah, lingkungan jadi sehat. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semangat Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia. Berkemenangan gotong royong mandiri. Kreativitas bersama berkemenangan gotong royong mandiri. Kreativitas bersama. Anak-anak ibu, yang menjadi tujuan P5 kita hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama, membiasakan peserta didik membuang sampah di tempat yang telah disediakan bersama dengan teman-teman di kelasnya. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan perilaku peduli lingkungan pada peserta didik dengan menetapkan peraturan pengelolaan sampah dengan gerakan kurangi sampah sebagai usaha sekolah menuju hidup bersih dan nyaman dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sehingga terbiasa melakukan tindakan yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, mengajak teman dan anggota keluarga membiasakan untuk membuang sampah dengan cara dipilah antara yang organik dan non-organik. Baik anak-anak ibu, kita pertama harus tahu dulu apa itu pengertian dari sampah. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu jenis-jenis dari sampah itu, ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu manfaat sampah. Sampah adalah Sisa buangan dari suatu produk tapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. jenis-jenis sampah itu ada Sampah organik, sampah anorganik. iya, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau dikatakan sampah organik berarti jenis sampah yang padat ya dan mudah hancur. Contohnya Sisa makanan, plastik atau kayu. semua sisa-sisa makanan seperti kalian tadi yang baru makan makanan itu kan, entah itu roti, entah itu nasi, ya kan, sayur-sayuran, buah-buahan itu termasuk pada sisa-sisa makanan ya. Nah sekarang jenis sampah yang kedua disebut itu sampah anorganik ya. Apa itu sampah anorganik? Yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan anorganik. Dan supaya kita cepat ingat ya dan lama mengingatnya, kita katakan saja sampah anorganik itu adalah sampah yang susah hancur ya. Seperti apa itu? Logam, plastik, kaca, ya, bagus ya, seng, paku, ya, itu termasuk, iya, besi, ya, termasuk tembaga aluminium, ya, termasuklah itu pada kelompok sampah anorganik. Setelah kita tahu pengelompok jenis-jenis sampah itu, ternyata ada kegunaannya. Setelah diolah, maka kita lihat apa yang menjadi manfaat sampah itu. Yang pertama, sebagai pupuk organik untuk tanaman, ya. Kemudian
sebagai sumber humus. Lalu yang ketiga, didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Lalu yang kelima, dapat dijadikan sumber listrik dengan terlebih dahulu mengubah sampah menjadi gas metana. Ya. Dari apa yang anak didik tahu, sampah organik, inilah jenis-jenisnya. Ya, coba semua membaca dulu. 1. Tumbuh-tumbuhan, sisa makanan, kulit buah-buahan, ranting atau kayu, rumput kering, makan hewan, buah-buahan, sayuran. Anorganik apa saja itu? Plastik, kaleng, besi, kertas, kaca, aluminium, seng, tembaga, paku. Sekarang bayangkan dulu semua jenis-jenis sampah itu, ya. Kemudian bayangkan tempat sampah organik dan bayangkan tempat sampah anorganik. Maka setelah kalian bisa tadi memilah atau mengelompokkan jenis-jenis sampah itu, maka sekarang kita belajar dulu bagaimana cara saya supaya bisa mengolah itu menjadi barang yang bisa dipakai. Kalau ke tempat sampah organik, sampah yang bagaimana saja yang kita masukkan ke situ? Sampah yang mudah hancur. Seperti apa itu? Daun. Semua jenis sampah yang mudah busuk, maka dimasukkanlah ke tempat sampah yang organik. Ya. Kemudian kalau tempat sampah non organik, paku, kaca. Berarti semua jenis sampah yang sulit hancur dimasukkanlah ke tempat sampah non organik. Ya. Sekarang Ibu juga mau mengajak kalian cara mempraktekkan supaya mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Coba lihat ya. Seperti ini. Kebiasaan lama misalnya membungkus makanan dengan kantongan plastik. Maka kita rubahlah itu dengan kebiasaan baru, yaitu membungkus makanan memakai daun Pisang. ya. Nah, kemudian yang kedua, belanja menggunakan plastik kresek. Kita rubah dia menjadi belanja itu dengan menggunakan tas atau keranjang, kan? Baru yang ketiga, apa? Coba dulu dibaca di situ. Membuang sisa makanan ke tempat sampah. Cara baru bagaimana? Mengumpulkan sisa makanan dengan diolah menjadi kompos. Iya. Jadi diolahlah itu menjadi kompos, ya. Baru yang keempat, Membuang botol atau kaleng minuman ke tempat sampah. iya, membuang botol atau kaleng minuman ke tempat sampah. Kemudian ada lagi ini. Apa ini? Membuang kering ke tempat sampah. Iya, membuang rumput kering ke tempat sampah. Lalu cara baru apa yang kita lakukan? Mengumpulkan kering supaya diolah. Iya, mengumpulkan rumput-rumput kering itu supaya diolah menjadi Kompos. ya. Mengumpulkan rumput kering itu supaya diolah menjadi kompos. Lalu yang ke-6, Membuang bungkus deterjen, bungkus minyak goreng, bungkus minuman instan ke tempat sampah. iya, membuang bungkus deterjen, bungkus minyak goreng, bungkus mie instan ke tempat sampah. Nah, cara baru yang dikumpulkan supaya didaur ulang menjadi bahan kerajinan seperti bunga, payung, busana berseliso, topi, tas, baju hujan, dan masih banyak lagi ya. Kalau mau kita lihat yang mana itu ini barangnya ya. Ini kan dari plastik ya.
dia diolah oleh perusahaan, maka jadilah ini, ya. Dan ini bisa digunakan menjadi tempat untuk menanam sayuran, ya. Ini salah satu sampah, ya, sampah yang sudah diolah oleh perusahaan menjadi barang yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat menanam sayur, iya, tanaman seperti sayur, tanaman-tanaman muda lah, ya. Iya. Lalu ada lagi ini. Kenal kalian apa ini? Apa ini? Ini apa? Botol apa? Botol aqua, ya, botol aqua. Nah, ini dipakai untuk tempat apa ini? Ini tempat kompos juga ini yang direndam, ya. Jadi ini kompos direndamlah ini, ya. Kompos ini tahu kalian dari apa ini kompos ini? Daun-daunan yang sudah direndam beberapa minggu. Busuklah dia, ya. Baru dicampur dengan garam. Itulah yang disemprotkan ke tanamannya, ya. Sayurnya, tomatnya, cabenya, ya. Jadi botol aqua ini dimanfaatkan untuk wadah dari kompos itu, ya. Nah, kemudian ini apa ini? Polybag. Polybag ini bahannya dari mana? Plastik. Yang didaur ulang ini kan? Dari sisa-sisa plastik yang sudah tidak dipakai lagi. Ternyata setelah perusahaan kumpulkan, ya, diolah menjadi polybag. Dan polybag itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk tempat menanam sayur, kan? Lalu ini botol aqua, ya, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang peduli, orang-orang yang suka memanfaatkan barang bekas. Baik. Lalu plastik yang berikutnya ini artis ini. Siapa ini? Iya. Ini juga plastik kresek itu yang diolah, ya, untuk menjadi pakaian atau busana fashion show. Kalau ada plastik seperti itu diletakkan tidak menarik, kan? Ternyata kalau sudah di konsepnya, ya, menjadi pakaian ternyata cantik, kan? Nah, ini jadi kita punya perencanaan dulu. Nah, dari segi warna juga disesuaikan supaya menarik. Nah, sampai ke sepatunya, kan? Akhirnya jadilah busana fashion show, ya. Kemudian selain itu masih ada bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bisa dipakai. Contoh ini tutup botol aqua, kan? Menjadi tas. Ketika orang yang kreatif, ya, punya ide, maka semuanya bisa menjadi cantik, ya, menjadi cantik seperti ini. Kalau kita pakai ini, keren, kan? Ya, kan? Nah, ini. Dan saya pikir pernah juga kita melakukan seperti ini di sini, kan? Di sekolah kita ini, kan? Mengumpulkan bahan botol aqua itu, itulah yang kita olah menjadi tas. Pernah itu, kan? Termasuk pohon Natal itu. Pohon Natal itu barang bekas, bukan? Barang bekas dari botol aqua, ya. Kemudian itu kita atur, jadi kita buat rangka pohon Natalnya, jadilah sebuah pohon Natal. Memanfaatkan barang-barang bekas, ya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata barang bekas itu juga bisa dijadikan menjadi sebuah topi, ya. Topi. Ibu punya sapi, ya. Topi. Bisa ada kancing, tempurung. Kelapa itu bisa juga dibuat menjadi kancing. Ya. Iya. Nah, dari semua ini pasti kalian sudah tahu. Ternyata banyak sekali manfaat dari sampah itu. Plastiknya, ya, bungkus minyak goreng juga bisa dibuat jadi tempat
bunga kan? Menanam bunga kan? Coba dulu di apakah kalian sudah memahami pengertian sampah? Nah, ya. Saya sudah dapat menggunakan jenis sampah. Apa yang kalian buat di sana? Ya, ya. Saya sudah tahu tentang sampah. Ya. Saya akan terlibat dalam setiap kegiatan gotong royong di sekolah. Ya. Untuk apa gotong royong itu? Yaitu untuk mengumpulkan sampah dan bisa mengidentifikasinya. Ya. Dengan cara itu, maka lingkungan kita akan menjadi sehat, ya. Seperti apa tadi yang menjadi. Setelah ini kalian harus tahu, ya, dan melakukan itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi kalian harus bisa mengajak teman-teman kalian dan keluarga kalian supaya memilah-milah sampah itu. Ya, kurangi sampah, hidup menjadi sehat. Kurangi sampah, lingkungan menjadi sehat. Mau sehat semua? Mau. Maka pedulilah terhadap lingkungan sekolah, lingkungan rumah dengan mengurangi sampah. Baik anak-anak ibu, bernyanyi sambil bertangan. Ayo. Pertemuan kita tutup dengan doa. Ayo, Indo, ayo. Siapin Bu. Ya, saya semua. Mari kita bersama Tuhan, banyak dosa yang kami buat, tapi saya